Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan, nama saya Widya Sinur Afifah dari kelas 12 IPA 1, nomor absen 36. Di sini saya akan menceritakan kembali sebuah novel yang berjudul Pada Sebuah Kapal, karya N. Hadi. Novel ini menceritakan tentang seorang tokoh bernama Sri. Sri sudah ditinggal ayahnya sejak ia berusia 13 tahun. Ia anak terakhir dari 5 bersaudara. Sri adalah seorang penari. Selain menari, Sri juga bekerja di penyiaran radio di Semarang. Selama kurang lebih 3 tahun Sri bekerja di penyiaran radio, Sri merasa bosan dan mencoba melamar pekerjaan menjadi pramugari. Namun, ia gagal pada tes kesehatan karena terdapat nodi di paru-parunya. Lalu, Sri memutuskan untuk berobat, dan sebulan setelah sembuh, Sri pergi ke Jakarta dan datang ke perusahaan penerbangan. Perusahaan menawarkan Sri bekerja di bagian kewartawanan, dan Sri menerimanya. Di sana, Sri bertemu dengan Nardi, teman SD-nya yang bekerja sebagai pramugari, dan kedua teman Nardi yaitu Mokar dan Saputro dari Angkatan Udara. Sri juga mengikuti latihan seni tari di dekat rumah pamannya. Beberapa bulan Sri bekerja di Jakarta, ia mendapat telepon dari kakaknya yang di Semarang. Dia mengabarkan bahwa ibunya telah meninggal. Sri pergi ke Semarang bersama pamannya dan kakaknya Sutopo. 3 hari berlalu, mereka pun kembali ke Jakarta. Pernah dilamar oleh seorang teman kakaknya bernama Yus. Namun, Sri menolak lamarannya dengan alasan tidak ingin menikah dalam waktu dekat ini. Dengan keahliannya menari, Sri semakin sering diundang menari di istana. Saat hari libur, Sri mengunjungi rumah kakaknya yang juga tinggal bersama Lubis dan Tobing. Di sana, Sutopo sedang berbicara dengan Karl. Lalu dikenalkanlah Sri pada Karl. Saat Sri masuk ke kantornya, dia mendapatkan kartu nama dan nomor telepon bernama Charles Vincent dari kedutaan Prancis. Di sana juga ditambahkan tulisan yang mengatakan ia mengundang Sri untuk datang ke rumahnya. Pada malam kesenian Kongres Pemuda se-Asia, Sri menjadi salah satu pengisi acaranya dengan menari. Tanpa disangka, Saputro juga berada di sana. Dia mengucapkan pujian atas tarian Sri dan mengajaknya untuk pergi esok hari. Namun, saat Sri sudah menunggu, Saputro tidak datang karena ia mendapat tugas pulang mendadak. Semakin lama hubungan Sri dan Saputro semakin dekat. Bahkan paman, bibi, dan sepupunya mengatakan senang bahkan sudah sayang kepada Saputro. Menurut mereka, Saputro adalah anak laki-laki yang baik, ramah, pintar, halus, dan sebagainya. Hal ini membuat Sri semakin tertarik kepada Saputro. Ditambah lagi dengan sikap Saputro yang begitu memperhatikan Sri. Setiap kali ada kesempatan, Saputro selalu menyempatkan waktunya untuk datang dan menemui Sri. Saputro seringkali menceritakan apa yang dialaminya saat tugas kepada Sri, begitu pula sebaliknya. Saputro lalu mendapatkan tugas untuk pergi ke luar negeri bersama 6 orang temannya selama 6 bulan. Selama kepergian Saputro, Sri merasa sangat kesepian. Sepulangnya Saputro, ia pergi ke rumah Sri dan menginap di sana. Saputro menemani Sri yang sendirian di rumahnya karena paman, bibi, dan sepupunya sedang pergi. Sampai pada malam itu, Sri dan Saputro melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Namun, hal ini membuat Sri semakin yakin dengan Saputro. Keesokan harinya, Saputro memberikan Sri sebuah bungkusan kecil yang berisi gelang emas dan cincin tipis bermata berlian. Saputro mengatakan bahwa ini adalah mas kawin untuk pernikahan mereka. Mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk pernikahan mereka. Saputro pun kembali melakukan tugasnya ke Malang. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki berseragam Angkatan Udara yang menyampaikan bahwa Saputro telah gugur. Sri sangat terkejut dan sedih mendengar hal tersebut. Sri mencoba bangkit dari keterpurukannya sejak ditinggal Saputro. Karl, teman Sri, mencoba untuk menghibur Sri dan membuat Sri menjadi lebih kuat. Karl yang baik dan perhatian kepadanya membuat Sri nyaman berada di samping Karl. Karl lalu melamar Sri, namun Sri menolaknya. 10 bulan kemudian, Sri menikah dengan Charles Vincent. Pria kebangsaan Prancis yang bekerja sebagai diplomat ini menyebabkan Sri harus ikut berpindah-pindah tempat tinggal. Sri terpaksa melepaskan kewarganegaraan Indonesianya. Sri lalu tinggal di kota Kobe, Jepang. Dia menganggap Charles adalah sosok yang penuh dengan kelembutan, perhatian, dan kasih sayang. Namun, semua itu berubah sejak mereka menikah. Charles selalu membentak dan berkata kasar kepada Sri. Pernikahan mereka tidak lagi seharmonis dulu, meskipun saat itu Sri sedang mengandung anak mereka. Pada musim dingin, anak itu lahir. Karl pernah datang sesekali untuk mengunjungi Sri saat ia berada di Jepang. Beberapa saat kemudian, Charles, Sri, dan anaknya terbang ke Saigon untuk pemberangkatan ke Prancis. Charles menggunakan pesawat, sedangkan Sri dan anaknya menggunakan kapal laut. Di sana,
Sri merasa bebas karena berada jauh dari suaminya. Di kapal itu, Sri bertemu dengan komandan kapal bernama Michael Dubandon. Mereka merasa tertarik satu sama lain. Ternyata, nasib kisah rumah tangga Michael Dubandon sama dengan Sri, yaitu sama-sama tidak bahagia. Kedekatan mereka bertambah saat mereka bertemu di salon saat kapal sedang sepi dan Michael memberanikan diri untuk mulai pembicaraan kepada Sri. Mereka mulai banyak bercerita tentang kesukaan mereka, membicarakan buku-buku, bacaan mereka, dan lain-lain. Setibanya di Saigon, Sri merasa sedih karena harus berpisah dengan Michael dan menemui suaminya, yaitu Charles. Di pertengahan musim gugur, Sri kembali ke Kobe. Walau begitu, Michael beberapa kali mengirimkan surat kepada Sri sampai pada surat ketiga yang mengatakan bahwa ia akan berlabuh di Kobe. Sri selalu menemui Michael secara diam-diam. Saat itu, Michael menanyakan apakah Sri ingin menjadi istrinya, namun Sri hanya diam. Hubungan Sri dan Charles semakin tidak baik. Sri semakin sering memikirkannya dan meyakinkan diri bahwa ia mencintai Michael. Michael dan Sri saling mengirimkan kartu bergambar dan tulisan berisikan kabar mereka. Sri mengabarkan bahwa ia akan pindah ke Paris. Mendengar hal itu, Michael berusaha meminta tugas darat di Paris agar bisa sering bertemu dengan Sri. Itulah isi cerita dari novel Pada Sebuah Kapal karya N. Hadini. Novel ini juga memiliki unsur intrinsik, yaitu 1. Alur. Alur yang digunakan pada novel ini yaitu alur campuran. Yang kedua, tokoh. Tokoh dari novel ini yaitu Sri, Sutopo, Carl, Yus, Narti, Saputro, Charles, dan Michael. Yang ketiga, latar. Latar tempat dari novel ini yaitu Salatiga, Semarang, Jakarta, Bandung, Kobe, Koyasan. Latar waktu. Latar waktu di dalam novel ini tidak disebutkan secara gamblang, karena tidak disebutkan tahun berapa dan peristiwa apa yang menandainya. Latar suasana. Latar suasana dari novel ini yaitu sedih, hening, tragis, senang atau bahagia, dan haru. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 바이바이.